Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Dan ingat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Nah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas materi tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1 Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, pembelajaran 1. Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragam agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia, diantaranya perbedaan agama, suku bangsa, adat istiadat, ras, perbedaan bahasa, pakaian adat, senjata, dan lain sebagainya. Akan tetapi, sikap yang baik adalah saling menghargai dan menghormatinya. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Setelah membaca teks tersebut, terdapat kata-kata sulit yang kita temukan dalam teks. Berikut adalah kata sulit beserta artinya. Pertama, sensus, artinya perhitungan jumlah penduduk. Yang kedua, etnis, artinya suku bangsa. Yang ketiga, slogan, artinya moto atau frasa yang dipakai pada konteks tertentu sebagai suatu ide atau tujuan yang mudah diingat. Adapun pokok pikiran paragraf pertama dan kedua pada teks berikut, yaitu pokok pikiran paragraf pertama, bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Pokok pikiran paragraf kedua yaitu berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2020, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Perhatikan gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Saat kuda menarik bendi, otomatis bendi mengikuti arah kuda. Sedangkan saat kerbau atau kuda menarik pedati, maka pedati akan bergerak mengikuti arah kerbau atau kuda. Lakukan kegiatan sederhana berikut ini. Dari kegiatan tersebut, isilah tabel berikut ini.
Yang pertama, mendorong meja, hasil meja bergeser. Menarik meja, hasil meja bergeser. Mengangkat tas, hasil tas bergeser. Meletakkan tas, hasil tas bergeser. Mengambil kertas dan melipat atau meremas kertas, hasil bentuk kertas berubah, berbeda dari sebelumnya. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Untuk memahami gaya lebih lanjut, baiklah amati gambar berikut ini. Mobil tersebut dapat bergerak karena terdapat gaya dorong yang disebut dengan gaya otot. Selanjutnya, lampu dapat menyala karena mendapat aliran listrik melalui sambungan kabel. Ini merupakan gaya listrik. Selanjutnya, jarum menempel pada magnet karena jarum berbahan besi. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi. Ini merupakan contoh gaya magnet. Selanjutnya, buah jatuh ke bawah karena adanya gaya tarik gravitasi bumi. Ini merupakan gaya gravitasi. Selanjutnya, kursi dapat mudah dipindahkan karena terjadi gesekan antara roda dengan lantai yang disebabkan gaya dorong atau otot, sehingga kursi mudah dipindahkan. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Perhatikan contoh kegiatan menggunakan gaya otot berikut ini. Ada gambar tarik tambang, perajin gerabah, menggendong, pedati kerbau. Selanjutnya, perajin gerabah. Gaya otot yang dihasilkan pengrajin gerabah membuat bentuk yang diinginkan. Selanjutnya, menggendong. Saat menggendong, gaya otot yang digunakan adalah bahu bertumpu pada kaki, sehingga mudah diangkat atau digendong. Selanjutnya, gambar pedati kerbau. Tarikan yang kuat ini dihasilkan oleh gaya otot sehingga dapat membuat pedati bergerak mengikuti arah kerbau. Dapat disimpulkan, gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot atau suatu energi yang dihasilkan untuk otot. Jangan lupa like, tekan tombol subscribe dan notifikasi agar tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.